Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak I Permanen STMT, dan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahat Mantunggara dan sini saya akan menjelaskan sedikit tentang birokrasi. Birokrasi. Birokrasi yang dalam bahasa Inggris bureaukrasi berasal dari kata bureo berarti meja dan kratein berarti kekuasaan. Birokrasi merupakan struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja, dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur. Seperti contohnya pada pemerintahan, rumah sakit, sekolah, militer, dan lain-lain. Birokrasi ini dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. Dalam pelaksanaannya, birokrasi memiliki prosedur atau aturan yang bersifat tetap dan rantai komando yang berupa hierarki kewenangannya mengalir dari atas ke bawah. Dalam jurnal manajemen strategi birokrasi dalam era disruption 2018, karya Wawan Risnawan dituliskan jika Max Weber mendefinisikan birokrasi sebagai bentuk organisasi yang penerapannya sesuai atau berhubungan dengan tujuan bersama yang ingin dicapai. Artinya birokrasi digunakan untuk mengorganisasikan pekerjaan secara teratur. Definisi birokrasi menurut Fries Monsenmark adalah tipe organisasi yang biasa digunakan pemerintahan modern untuk melaksanakan tugas yang sifatnya spesialis, dilakukan oleh aparatur pemerintahan dalam suatu sistem administrasi. Dikutip dari buku Birokrasi, Kajian Konsep Teori Menuju Good Government 2018, karya Muhammad, Blow dan Page menjelaskan birokrasi sebagai tipe organisasi yang digunakan untuk menjalankan tugas administratif yang besar dengan cara mengordinasikan pekerjaan yang banyak secara sistematis atau teratur. Selanjutnya adalah fungsi birokrasi. Fungsi birokrasi ada 4, yaitu 1. Melaksanakan pelayanan publik, 2. Pelaksanaan pembangunan yang profesional, 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan, 4. Alat pemerintahan untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik atau netral. Sedangkan peran birokrasi ada 6, yaitu 1. Sejalan dengan tujuan pemerintahan, 2. Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara. 3. Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan profesional. 4. Menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronasi, represif, preventif, antisipasif, resolusi, dan lain-lain. 5. Birokrasi seringkali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien, dan tidak efektif. 6. Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antar negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama. Selanjutnya adalah ciri-ciri birokrasi menurut Max Weber. 1. Jabatan administratif yang terorganisasi atau tersusun secara hierarkis. 2. Setiap jabatan mempunyai wilayah kompetisinya sendiri. 3. Pegawai negeri ditentukan, tidak dipilih berdasarkan pada kualifikasi teknik yang ditunjukkan dengan ijazah atau ujian. 4. Pegawai negeri menerima gaji tetap sesuai dengan pangkat atau kedudukannya. 5. Pekerjaan merupakan karir yang terbatas atau pada pokoknya pekerjaan sebagai pegawai negeri. 6. Para pejabat tidak memiliki kantor sendiri. 7. Para pejabat memiliki subjek untuk mengontrol dan mendisiplinkan. 8. Promosi didasarkan pada pertimbangan kemampuan yang melebihi rata-rata. Selanjutnya adalah jenis-jenis birokrasi. Jenis birokrasi di Amerika Serikat terbagi 4, yaitu 1. Di kabinet departemen atau departemen dalam kabinet. 2. Federal agencies atau agen-agen federal. 3. Federal corporation atau perusahaan-perusahaan federal milik federal. 4. Independent regulatory agency atau agen-agen pengaturan independen. Selanjutnya adalah birokrasi di Indonesia. Birokrasi di Indonesia awalnya sebagaimana diperkenalkan oleh budaya Eropa dimulai pada masa kolonial antara lain Kultursel pada masa demokrasi dan emansipasi, masa pemerintah pusat, masa Beneran Bestur, dan Kostum Beneran Bestur, masa pendudukan bala tentara Jepang, dan kemudian masa di mana setelah proklamasi kemerdekaan. Wajah demokrasi dari suatu penyelenggara negara akan tercermin pada hasil produk yang berupa adanya standar pelayanan terhadap publik atau masyarakat. Dalam rangka merasionalisasi birokrasi akan dapat terwujudnya dengan adanya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak. Efektivitas berbagai metode dalam menegakkan akuntabilitas publik terdapat pada faktor yang menentukan, antara lain dengan adanya derajat transparansi penerimaan yang dapat diukur dari peran media massa dalam memberikan informasi kepada publik meliputi anggaran, akuntansi publik, dan laporan audit. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.